Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada rasa putus bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kenyataannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah putus untuk memberikan nikmat kepada kita. Ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, semua adalah nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau kita bersyukur, harapan kita adalah kita ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara rukun syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain meyakini dengan hati kita bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah. Kemudian juga lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka di sana termasuk rukunnya syukur kita adalah kita menggunakan nikmat itu untuk semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk terus mendekatkan diri kepadanya melalui majlis yang sangat mulia, itu majlis ilmu, majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik ya. Kita belajar bahasa Arab tentu dengan niatan bahwasanya dengan mempelajari ilmu ini kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah telah ridho kepada bahasa ini, yaitu bahasa Arab. Allah ridho dengan bahasa Arab yang Allah pilih menjadi bahasa kitab sucinya. Allah pilih menjadi bahasa pengantarnya untuk sampai kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahasa yang digunakan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan syariatnya kepada kita semuanya. Maka tentunya dengan mempelajari bahasa yang Allah ridhoi, kita berharap kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sekarang kita ada di halaman berapa? Halaman 65. Di halaman 65 ya, kemarin kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada latihan yang keempat. Nah, latihan yang keempat ya di sana perintahnya adalah tabadal su'al wal jawab ma'a zamilika ma fil misal. Tabadal, saling bertukar ya, saling bergantian, bertukar soal dan jawab bersama dengan temanmu sebagaimana di dalam contoh. Nah, kita lihat contohnya yang ada di kotak kuning ini. Di sana ada pertanyaan dan jawaban. Tolib 1, murid yang pertama dia bertanya kepada murid kedua, murid keduanya menjawab. Nah, pertanyaannya disusun dengan kata yang ada di keterangan di gambar di sampingnya itu. Ya, itu ada gambar, ada ghurfatun naum, ada sitarotun. Nah, yang bertanya ini muridnya. Murid 1 bertanya kepada murid 2. Madza turidu li ghurfatin naumi? Ya. Apa yang kamu inginkan untuk kamar tidur? Yang perlu diperhatikan huruf li di sini, li ya, li ghurfatin naumi, ada tambahan li di sini. Li ini termasuk salah satu huruf jar. Huruf yang menjadikan kata benda setelahnya itu menjadi berharokat majrur atau kedudukannya majrur, dan secara umum tandanya dengan kasroh. Maka dia dibaca li ghurfati. Ya, li ghurfatin naumi. Adapun naumi ya di sana dia sebagai mudhof ilaih ya dengan ghurfah ya. Sehingga kalau mudhof ilaih kata keduanya itu berharokat kasroh. Ghurfatin naumi. Ya. Mudhof ilaih itu kalau dalam bahasa kita seperti kata majmu' gitu ya. Kata majmu'. Ya, jadi dua kata digabungkan menjadi satu makna. Ya, kalau di sini kan kita sama ya, kamar tidur itu kan dua kata tapi maknanya satu makna. Atau misalkan kayak rumah sakit ya, itu kan juga dua kata menjadi satu makna. Nah, di dalam bahasa Arab itu kata keduanya itu menjadi berharokat kasroh. Jadi ghurfatin naumi, kamar tidur. Nah, ghurfah ini kalau dia kedudukannya marfu ya sebenarnya dibaca dhammah ghurfatun naumi gitu.
Tapi karena kemasukan li di depannya, ya maka dia menjadi kasroh. Jadi li ghurfatin naumi. Paham ya mengapa di sana dibaca kasroh ghurfati? Ya. Nah, mada turidu li ghurfatin naumi. Nah, murid kedua menjawab uridu, ya saya ingin, ya turidu. Nah, ini juga turidu itu apa yang kamu inginkan. Taknya di sini menunjuk kepada kamu, ya kamu, apa yang kamu inginkan. Maka ketika jawab uridu, hamzah di depan ini, u-nya ini menunjukkan makna saya ingin, ya saya ingin. Jadi lengkapnya kan ana uridu, saya ingin kan gitu. Tapi ketika dalam bahasa Arab kata kerja itu sudah mengandung pelaku. Ya, kalau turidu pelakunya kamu, kalau uridu pelakunya saya atau aku. Ya. Jadi uridu aku ingin sitarotan. Nah, sitarotan kenapa dia dibaca fathah? Apa kemarin sudah kita pelajari di latihan sebelumnya? Kenapa dia dibaca fathah? Sitarotan yang di latihan kedua. Latihan kedua sebelumnya. Kan sekarang kita latihan keempat, latihan kedua sebelumnya itu. Uridu syakotan min fadlik. Ya, setelah uridu ada kata syakotan dibaca fathah. Kenapa kemarin kenapa dibaca fathah? Iya, berfungsi sebagai objek atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah maf'ul bih, ya maf'ul bih. Ya, sehingga dia karena maf'ul bih kedudukannya mansub, ya, nasab, dan secara umum tandanya adalah dengan tanda fathah. Ya. Maka di sana dijawab uridu sita rotan. Saya ingin apa? Korden. Ya. Kalau tanpa ada dia misalkan posisinya seperti kata lepas gitu ya, atau kata yang berposisi marfu ya dibaca sitarotun gitu kan, berharokat dhamma. Nah, tapi karena di sini dia sebagai objek atau sebagai maf'ul bih ya, maka dia kemudian kedudukannya mansub dan ditandakan dengan fathah sehingga dibaca uridu sita rotan. Baik, paham dengan contoh di sini? Mengapa di sini ada yang ghurfati dibaca kasroh, an-naumi dibaca kasroh, ya. Sementara di sana ada sitarotan dibaca fathah. Bisa dipahami? Gimana Pak Miko? Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Baik, nah sekarang berarti contohnya membuat kalimat seperti dalam contoh ini. Baik, silakan bergantian ya dari Pak Arif dulu yang bertanya. Ya, monggo silakan dimulai. Enggak, seperti itu, mazatur itu yang seperti di contoh di atasnya. Latihan keempat. Nah, oke. Madbah apa harokannya kholnya? Apa? Khi biasa. Dia kata tunggal ya, lil madbahi. Ya, coba diulangi Pak, mada? Mada turidu lil madbahi. Jawab Pak Miko. Uridu salah jatan. Nah, Masya Allah. Baik, sekarang gantian Pak Miko yang bertanya dengan gambar yang sama. Mada uridu lil madbahi. Uridu salah jatan. Nah, apa artinya ini Pak? Saya ingin. Apa yang kamu pertanyaannya dulu? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Untuk li itu untuk ya. Apa yang kamu inginkan untuk dapur? Nah, saya ingin kulkas. Ya, saya ingin kulkas. Dan berikutnya, monggo Pak Miko gambar kedua, yang gambar ini apa pemanas air.
ma mada turidu lil hammam. Sampai dibaca sampai akhir harokatnya. Hamma mada turidul hammam. Turidu lil Mada turidul mada turidu lil hammami. Nah, masya Allah. Nah. Uridu sakhona. Nah, masya Allah. Coba Pak, sekarang Bapak yang bertanya, Pak Arif. Mada turidu lil hammaman. Hamma ada li di depan, maka hammami. Ya, oke. Uridu sakhonan. Baik, apa arti pertanyaannya? Apa yang kamu butuhkan dari untuk li untuk ya. Hammam kamar mandi. Jawabannya saya ingin pemanas air. Ya, pemanas air. Berikutnya gambar ketiga. Mada turidu li ghurfati julus. Dibaca sampai akhir ya, Pak. Harokatnya. Li ghurfati julusi. Nah, julusi, nah. Uridu Hari kata. Nah. Uridu hari kata. Nah. Yeah. Monggo Pak Miko, dengan tanya. Mada turidu lil li enggak pakai ini enggak pakai alif lam, jadi li ghurfatil julusi. Mada turidu li ghurfatil julus sih dilengkapi harokatnya aja biar terbiasa nggih. Mada turidu li ghurfatil julusi. Nah. Artinya apa? Monggo artinya pertanyaannya Pak Miko apa? Apa yang kamu inginkan? Untuk ya ruang tamu. Ghurfatil julus itu ruang keluarga. Saya ingin sofa. Nah. Ada turidu li ghurfatin naumi. Uridu sarori. Apa? Uridu ya. Sariron. Sariron enggak pakai ya? Enggak. Sariron. Ya. Uridu sariron. Mada turidu lil ghurfatin naumi. Uridu sariron. Oke. Artinya? Itu apa artinya? Apakah apa yang kamu inginkan untuk ruang tidur? Nah. Saya ingin kasur. Ya, kasur. Oke. Sarir. Oke. Monggo berikutnya Pak Arif. Mada turidu li ghurfatin julusi. Uridu sakhorotan. Uridu sajdatan. Nah, oke. Mada turidu li ghurfatil julusi. Uridu sajdatan. Artinya apa Pak Miko? Apa? Apakah yang kamu inginkan untuk
ruang tamu, ruang keluarga ruang ya. keluarga juga ya, ruang keluarga. Saya ingin sajadah. Sajadah itu karpet ya. Karpet. Saya mau Pak Miko tanya, Mada turidu lil matbahin. Nah, jawabannya Pak Arif. Turidu kurma. Oke. Monggo Pak Arif tanya. Mada turidu lil matbahin. Turidu kurma. Artinya apa Pak Arif? Mada? Apa yang kamu inginkan dari untuk oven. Oke, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi itu dari latihan yang keempat. Selanjutnya kita masuk kepada latihan yang kelima, halaman berikutnya ya. Silakan dibuka bukunya. Perintahnya di halaman kelima ini adalah tabah dari soal wal jawab ma'zamik, sama seperti dari perintahnya. Apa perintah tadi perintahnya? Tabah dari soal wal jawab, apa artinya perintahnya? Tabadal, saling bertukar. As-soal, soal. Wal jawab, jawab. Nah, ma'a, bersama. Ma'a itu bersama. Zamilik, temanmu. Kama, sebagaimana atau seperti fil, misal dalam contoh. Baik, kita lihat contohnya. Di sana ada gambar ya. Gambar ini gambar apartemen ya. Ada angkanya 5. Ya, angkanya 5. Nah, angkanya 5. Nah, ini kemarin kan sudah kita jelaskan kan bagaimana menyebut angka ya. Ya, angka ketika dijelaskan untuk menyebutkan bilangan benda. Bilangan benda antara 3 sampai 10. Kemarin sudah kita jelaskan 1 sampai 10 ya. Untuk menyebut bilangan benda. Bagaimana kalau bendanya laki-laki atau bendanya perempuan. Masih ingat gimana kemarin kalau bendanya laki-laki atau benda perempuan dulu? Di sini contohnya kan di sini ghurfah ya. Ghurfah itu laki-laki atau perempuan? Ghurfah ini benda laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Ya, ghurfah ada tak marbutohnya. Nah, bentuk jamaknya dari ghurfah apa? Ketika dia 3 atau lebih. Nah, bentuk jamaknya itu apa? Kata ghurfah? Bukan. Jadi kan kalau tambah alif nun itu kan untuk 2. Jadi ghurfatun itu satu kamar. Kalau 2 ghurfatani kan gitu. Lah kalau 3 atau lebih dia disebutnya apa? Bentuk jamak. Bentuk jamaknya apa? Bentuk jamak dari ghurfah apa? Itu ya ada di samping kiri, paling kiri di situ, paling kiri itu. Itu bentuk jamak. Apa jamaknya? Ghuraf ya. Ya, jadi bentuk jamaknya adalah ghuraf. Jadi kalau jenengan mendapati ghuraf itu artinya bentuk jamak dari ghurfah. Jadi kamarnya banyak. Berarti 3 atau lebih, minimal 3. Ya. Itu kalau kita mendapati kata ghuraf. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu memang seperti itu. Dari kata benda itu ada yang bentuknya tunggal, bentuknya 2, sama bentuknya banyak. Ya. Sehingga beda penulisannya dan itu beda maknanya. Kalau dalam bahasa kita kan sama ya. 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar, kamarnya tetap gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya 1 kamar ghurfatun. Yaitu ghurfatun wahidatun kan gitu. Kalau 2 kamar ghurfatani isnatani. 2 kamar kan gitu. Kalau 3 kamar dia berubah menjadi salasu ghurafin. Ya. Nah, karena itu artinya 3 kamar gitu. Ya, itulah dalam bahasa Arab seperti itu bahwasanya bentuk 1, 2 dan banyaknya itu berbeda untuk kata benda. Bisa dipahami di situ? Nah,
3 sampai 10, kalau bendanya kemarin itu perempuan, bilangannya menyebutkan angkanya perempuan atau laki-laki? Kemarin sudah kita jelaskan. Hah? Jadi kalau kita mendapatkan bendanya sekarang kan ghurfah. Bendanya kan perempuan, ya kan? Nah, untuk kalau tadi 1 itu kan bilangnya ghurfatun wahidatun, kan gitu. Jadi bendanya perempuan, bilangannya perempuan. Kalau 2 ghurfatani isnatani. Ya. Jadi bendanya perempuan, bilangannya juga perempuan. Nah, sekarang kalau 3 itu dibalik. Kan penyebutannya angkanya dulu baru bendanya. Dan bendanya dalam bentuk jamak. Nah, bentuk jamaknya berarti menjadi apa? Salasu ghurafin. Kemarin sudah dicatat kan? Sudah ada di fotonya itu yang di kemarin kita catat di papan tulis itu kan. Jadi untuk menyebutkan 3 atau lebih itu dibalik gitu kan, dibalik. Bilangan yang disebut dulu, kemudian bendanya disebutkan di belakang dan dalam bentuk jamak. Adapun untuk ininya jenisnya terbalik ya. Kalau bendanya perempuan, jenisnya menjadi laki. Jadi maksudnya laki itu tanpa tak marbuto. Sehingga disebut dengan salasu ghurafin. Kalau 3 kamar berarti salasu ghurafin. 4, apa kalau 4 kamar? Arba'u ghurafin. 5 khamsu. Nah, khamsu ghurafin itu. 6 apa 6? 6 kamar situ. Ya, situ ghurafin. 7 kamar? Kemarin sudah dicatat semua kan? Sudah. Ya, di proyek lagi, diingat lagi ya. Kalau 7 apa? Sab'u. Sab'u ghurafin. 8 samani ghurafin. 9 kamar tis'u ghurafin. Terus 10 apa 10? Asyru ghurafin. Nah, itu untuk menyebutkan benda ya dari 1 sampai 10 untuk benda perempuan. Kalau bendanya laki-laki, ya bendanya laki-laki misalkan apa? Misalkan benda laki-laki itu apa? Kolamun misalkan seperti itu ya. Kan kolamun tidak ada tak marbutohnya kan? Kalau 1 berarti kan kolamun wahidun sama-sama ya. Jadi bendanya dulu baru bilangannya. Kolamun wahidun. Nah, berarti itu 1 pena. 1 pulpen kan gitu. Jadi bendanya laki-laki, bilangannya laki-laki. Kalau 2 kolamani isnani. Ya. Jadi bendanya 2 pena sama-sama laki-lakinya kan gitu penyebutannya. Nah, adapun kalau 3 atau lebih, maka dia dibalik. Dibalik urutannya, disebutkan angkanya dulu ya, baru kemudian disebutkan bendanya dalam bentuk jamak. Bendanya dalam bentuk banyak. Nah, kalau kolamun bentuk banyaknya apa? Kalau tadi bentuk satunya kan kolamun, 2-nya kolamani. Kalau banyaknya jamaknya aklamun. Ya. Sehingga kalau 3 ke atas, maka 3-nya ini bilangannya berbalik. Bilangannya itu kalau bendanya laki-laki, bilangannya menjadi perempuan. Maka disebutkan dengan salah satu aklamin. Arba'atu aklamin. Khamsatu aklamin. Ya. Sittatu aklamin. Terus dan seterusnya sampai asyaratu atau asyaratu aklamin. Dilihat dari catatannya, dulu sudah kita catat, sudah ditulis di papan tulis kan kemarin. Ya.
Oh, itu diingat-ingat lagi untuk penyebutan bilangan ini. Nah, sekarang ini kita latihannya. Nah, oke, jelas itu untuk penyebutannya. Nah, supaya nanti tidak bingung untuk menjawab pertanyaannya. Baik. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Lihat contohnya di situ di kotak. Di sana murid 1 bertanya kepada murid 2. 2 kali pertanyaan ya, 2 kali pertanyaan. 2 kalimat tanya dan 2 kalimat jawaban. Pertanyaan pertama, kam ghurfatan. Nah, ketika ada kata tanya kam, berapa, yang itu menanyakan tentang jumlah bilangan, maka diikuti dengan kata tunggal yang berharokat tanwin fathah. Sehingga itu berapa ghurfatan kamar. Jadi berapa kamar. Jadi di sini berapanya menunjukkan berapa jumlah kamarnya. Ya. Kam ghurfatan. Kam ghurfatan. Nah, kemudian di sana fish syaqqah. Di apartemen. Tak di belakang ini harokatnya apa? Tin. Hah? Tin. Tin? Iya. Kenapa tin? Karena jar. Ya, karena ada huruf jar di depannya. Yang benar dia tin atau ti? Hah? Tin atau ti? Harokatnya? Ti. Kenapa ti? Gimana? Kenapa dibaca ti? Ti atau tin? Tin. Tin. Kenapa tin? Karena huruf sebelumnya adalah huruf jar. Huruf jar. Pertanyaannya saya, kalau dibaca ti itu juga dia kemasukan huruf jar karena kan sama-sama kasrohnya. Sekarang bedanya itu kasroh biasa ti ataukah kasroh tanwin tin. Hah? Kemarin sudah kita jelaskan, untuk kata benda itu kan ada 2 ciri utama ya. Cirinya yang pertama itu kalau dia berharokat bertandai dengan adanya tanwin. Itu menunjukkan dia kata benda. Nah, kalau tidak tanwin ya, dia ditandakan dengan apa? Dengan alif lam di depannya. Nah, dan 2 tanda ini tidak bisa digabung. Ya, nggak bisa digabung. Jadi kalau sudah ada al, nggak bisa tanwin. Ya. Ya, nggak bisa tanwin. Ya, jadi di sini jadinya gimana harokatnya ini? Syakoti. Ya, jadi fish syakoti ya. Karena dia kasroh kan di depannya ada fi ya. Depannya ada fi maka di kasroh dan dia tidak tanwin. Kenapa? Karena ada alif lam. Baik. Paham ya di situ? Ada 2 penunjuk kata benda. Hah? Ada 2 penunjuk kata benda. Iya. Al sama tan. Baik. Nah, berarti sekarang pertanyaannya ya. Baik, kam ghurfatan fish syaqqati kan gitu. Itu pertanyaannya. Berapa kamar di apartemen? Murid kedua menjawab fish syaqqati. Nah, ini ada nih fish syaqqati ya. Di apartemen ada khamsu ghurafin, ada 5 kamar nih. Tadi contoh kita sebutkan dan penyebutan bilangan kan khamsu ghurafin. Terus murid 1 bertanya lagi, fi ayyi daurin asyaqqatu. Ya. Fi ayyi daurin asyaqqatu. Itu kalau dibaca terputus ya. Kalau dibaca nyambung, fi ayyi daurinis syaqqatu.
Bedanya apa di situ? Ya sebenarnya bedanya kalau dalam bahasa Arab itu kan tidak bisa dua sukun bertemu. Kalau kata daurin, ya daurin itu kan belakangnya nun sukun suaranya kan, rin, bunyinya nun sukun kan, ya. Nah kemudian di sana ada kata asyakoh. Lah asyakoh itu juga sebenarnya diawali dengan sukunnya. Lam sukun atau shin yang di apa lam sukun masuk kepada shin. Jadi sukun ketemu sukun tidak bisa. Nah, maka kemudian kalau seperti ini maka tanwinnya itu satu tanwinnya diubah menjadi ni. Diubah menjadi ni. Jadi daurin menjadi daurini. Sehingga kalau ni ya itu bisa disambungkan dengan kata setelahnya. Jadi daurinish syaqqah. Ya, paham ya? Dan ini kalau dalam Al-Qur'an juga banyak contoh seperti ini kan? Ya. Ya. Jadi paham kan kenapa dibaca seperti itu kan? Ya. Nah, jadi fi ayyi daurinish syaqqah. Di ayyi itu mana? Pada daur itu lantai ya. Pada lantai yang manakah apartemen itu? Fi ayyi daurinish syaqqah. Contoh yang manakah apartemen itu? Maka dijawab fit dauril khamis, di dalam pada lantai yang kelima. Nah, untuk bilangan bertingkat ini itu kan kemarin sudah kita jelaskan juga kan? Ya, sudah ditulis juga kemarin kan untuk penyebutan dari satu atau pertama ya, ke satu atau pertama. Kalau ini ad-daur ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Nggak ada tak marbutohnya, maka dia laki-laki. Dan maka kalau laki-laki maka urutan bilangannya ya dari al-awwal ya. Al-awwal, kemudian as-tsani, as-tsalits, ar-rabi', al-khamis ya. As-sadis, as-sabi' dan seterusnya sampai al-ashir ya. Nah, kalau bendanya perempuan ya misalkan seperti ini, contoh di atas itu kan al-wahdah. Al-wahdah al-ula ya, kalau ini al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalisah, ar-rabi'ah seperti itu. Nah, maka di sana ini karena 5, lantai kelima maka dijawab fit dauril khamis ya, pada lantai yang kelima. Baik, untuk memahami contoh ini gimana? Ada kesulitan nggak sekarang untuk memahami contohnya dulu? Bisa dipahami contohnya? Baik, kita baca contohnya, saya bacakan, silakan diikuti ya. Ayo. Kam ghurfatan fi syaqqati, langsung dimasukkan fi syaqqati. Ya. Ya. Fi syaqqati khamsu ghurafin. Fi ayyi daurin syaqqah. Fi dauril khamis. Nah. Baik, sudah jelas ya artinya? Ketika Pak ya kemudian ada dal ini maka tidak panjangan. Iya. Karena masuk. Ya, sehingga ini ketika ada ya matobi'i di sini, fi itu kan, karena dia masuk kepada huruf setelahnya, maka dia langsung tidak dipanjangkan. Ya, menjadi kayak pertama tuh fi syaqqah, ada ini fit dauri gitu. Kalau dalam Al-Qur'an seperti itu kan? Fit din kayak gitu kan? Ya. Atau fil masjid. Jadi bukan fil masjid, tidak perlu dipanjangkan ya. Baik, ada yang masih belum jelas lagi? Nah, kalau sudah jelas, ya ini waktunya sudah mepet
besok maghrib ya. Berarti mungkin ini dulu yang kita pelajari. Berarti dan ini latihannya nanti dijadikan PR ya. Ya, latihannya ini dijadikan PR untuk bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, yang tadi jangan dilupakan yang sudah dicatat dulu ya tentang penyebutan bilangan. Sudah mulai terapkan nih. Ya, ya ini kan diterapkan ya. Terapkan dan ingat rumus-rumusnya. Baik, nah. Baik, ada yang masih ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, ya berarti cukup sekian dulu untuk pertemuan di hari ini. Ya, semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.